Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 yang mohon maaf kemarin tidak bisa hadir dan sekarang akan presentasi lewat video. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang RPPPAI kelas 6 semester 2. Nama sekolah SDN 1 Kebun Agung, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 6 semester 2, materi pokok hikmah zakat, infak dan sedekah. Alokasi waktu 2 kali 4 jam pelajaran. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar. 1. Terbiasa berinfak sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Terbiasa bersedekah sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Memahami hikmah zakat, infak, sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Indikator pencapaian. Terbiasa berinfak sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Terbiasa bersedekah sebagai implementasi dan pemahaman Quran Surat Al-Maidah. Menyisihkan uang jajan bersedekah. Berani mengumpulkan dana untuk kegiatan masjid. Bersama-sama teman mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid. Membantu teman yang kesusahan. Menjelaskan pengertian infak, menjelaskan pengertian sedekah, menyebutkan hikmah infak, menyebutkan hikmah sedekah. Materi pembelajaran infak dan sedekah. Sodaqoh. Infak diambil dari kata nafaqah yang berarti keluar. Jadi infak artinya mengeluarkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang yang kita infakkan jangan takut berkurang, bahkan Allah berjanji akan menggantinya. Sedekah berasal dari kata sodaqah, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Jadi pengertian sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Hikmah infak dan sedekah. 1. Orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah dalam usahanya mencari rezeki. 2. Bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan hikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 3. Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah, dan lain sebagainya. Di kegiatan pembelajaran. RPP yang kedua masih dengan pendidikan agama Islam, materi pokok Quran Surah Al-Maidah. Alokasi waktu 2 kali 4 jam pelajaran. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Terbiasa berinfak sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Terbiasa bersedekah sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Indikator pencapaian membaca Al-Quran dengan tartil. Terbiasa berinfak kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran Surah Al-Maidah. Terbiasa bersedekah kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran Surah Al-Maidah. Materi pembelajaran. Membaca Al-Quran hendaknya dimulai dengan isti'azah dan basmalah. Bunyi Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2. 1. Dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. 2. Diperintahkan untuk menghindari tolong-menolong dalam kejahatan. Lanjut untuk yang ketiga, materi pokok hikmah beriman kepada qada dan qadar. Alokasi waktu 2 kali 4 jam pelajaran. Materi pembelajaran
Qadha menurut bahasa qadha artinya peraturan, ketentuan, ketetapan. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Menurut istilah, qadha artinya ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap semua makhluknya. Zaman azali yaitu zaman sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Qadha dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Contoh-contoh qadha. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kematian pasti datang. Beriman kepada qadha. Datang ke sekolah tepat waktu. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal yang positif. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian. Qadar adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Contoh-contoh qadar: menjadi pintar karena rajin belajar, menjadi juara lomba pidato karena rajin berlatih. Hikmah beriman kepada qadar: menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan dan harus diusahakan, giat dan disiplin belajar. Yang lain silakan bisa dibaca sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.